Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Syafrani Arvisagala. Saya adalah salah satu dosen di program studi D3 Manajemen Perpajakan Sekolah Vokasi. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Adapun tujuan pemaparan ini adalah sebagai salah satu syarat sertifikasi dosen. Saat ini saya diberikan amanah dan kepercayaan untuk memberikan pengajaran pada mata kuliah dasar-dasar perpajakan dengan bobot SKS 3 SKS yang dikontrak oleh mahasiswa semester 1 di program studi D3 Manajemen Perpajakan. Pada dasar-dasar perpajakan, mata kuliah ini membahas tentang prinsip dasar perpajakan di Indonesia, termasuk jenis pajak, sistem pemungutan pajak, administrasi perpajakan, dan perhitungan dasar pajak penghasilan, PPN, PBB, dan BPHTB. Mahasiswa diharapkan mampu memahami regulasi perpajakan, membahas isu-isu baru dalam perpajakan, serta mampu menerapkan konsep perpajakan dalam praktik sederhana sebagai dasar untuk pembelajaran perpajakan lanjutan. CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini, yang pertama, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan, yang taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara melalui internalisasi nilai, norma, etika akademik, dan menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, dengan semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan yang memiliki kejujuran, integritas, dan loyalitas dalam bertindak, dan menunjukkan sikap anti korupsi dengan menginternalisasi sikap dan perilaku sesuai dengan etika profesi pajak, serta tidak menyalahgunakan wewenang dan tanggung jawab yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Yang kedua, mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku, dengan kinerja bermutu dan terukur dalam menyelesaikan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya, didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri. Yang ketiga, mampu menguasai konsep integritas akademik secara umum dan konsep plagiarisme secara khusus. Dalam hal jenis plagiarisme, konsekuensi pelanggaran dan upaya pencegahannya, pengetahuan ekonomi, bisnis, dan konsep teoritis manajemen administrasi secara umum. Yang keempat, mampu menguasai konsep umum dan prinsip pajak serta prosedur operasionalnya. Materi yang akan diberikan pada mata kuliah ini terdiri dari 8 pokok pembahasan dengan 2 evaluasi ada di pertengahan semester dan akhir semester. Materi-materinya adalah sebagai berikut. Pertama, konsep dan teori perpajakan. Yang kedua, ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Yang ketiga, administrasi perpajakan seperti NPWP, SPT, dan Korteks. Yang keempat, konsep teori dan simulasi perhitungan pajak penghasilan potong pungut sederhana. Yang kelima, konsep dan teori simulasi perhitungan pajak penghasilan orang pribadi sederhana. Yang kelima, konsep dan teori dan simulasi perhitungan pajak penghasilan badan sederhana. Yang ketujuh, konsep dan teori dan simulasi perhitungan pajak pertambahan nilai sederhana. Dan yang kedelapan adalah konsep, teori, dan simulasi perhitungan pajak bumi bangunan dan BPHTB sederhana. Untuk lebih jelas melihat proses pembelajaran yang dilakukan, mari sama-sama kita lihat pada cuplikan video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Oke, hari ini adalah pembahasan tentang surat pemberitahuan pajak. Jadi materi hari ini adalah surat pemberitahuan pajak. Apa itu surat pemberitahuan pajak, definisinya, fungsinya, dan lain-lain akan kita pelajari pada hari ini.
Kalau minggu lalu saya sudah menjelaskan tentang definisi pajak, sudah menjelaskan fungsi pajak, sudah menjelaskan jenis-jenis pajak yang kalian ketahui. Banyak ya jenis-jenis pajaknya, ada yang dipungut oleh pemerintah pusat, ada yang dipungut oleh pemerintah daerah, dan lain-lain. Oke, hari ini kita fokus kepada pelaporan pajak. Pelaporan pajak. Apa sih tujuan pembelajaran hari ini? Tujuannya adalah mengetahui pengertian dan fungsi SPT. Terus mengetahui bentuk, isi, dan dokumen pendukung SPT. Terus mengetahui jangka waktu pelaporan SPT, memahami sarana batas waktu pelaporan pajak, serta memahami sanksi keterlambatan pelaporan pajak. Jadi kalau lapor pajaknya terlambat ada sanksinya ya? Iya, pasti ada. Oke, next. Sekarang kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan SPT. SPT itu adalah singkatan dari surat pemberitahuan. Apa itu definisinya? SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban menurut ketentuan dan peraturan undang-undang yang berlaku. Nah, terus fungsinya apa saja? Fungsinya SPT itu adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terhutang dan untuk dilaporkan. Apa saja yang dilaporkan? Ada pembayarannya, perhitungannya, penghasilan objek atau bukan objek pajaknya, ada harta, ada kewajiban, ada pembayaran dan pemotongan dari pihak ketiga. Oke, next. Nah, ini adalah bentuk dan isi dokumen dari pendukung SPT. Jadi, SPT itu ada yang namanya SPT WP Badan, dilaporkan oleh wajib pajak badan. Terus ada yang dilaporkan oleh wajib pajak orang pribadi. Terus ada yang dilaporkan lagi per masa. Oke, kalau WP Badan melaporkan tiap tahun, WPOP melaporkan tiap tahun. Kalau nanti WP masa dilaporkan setiap bulan. Nah, ini yang SPT masa nih. Contohnya, SPT masa ada apa aja sih? Ada PPh pasal 21. PPh pasal 21 sehubungan dengan apa? Pekerjaan. Good. Kalau PPh pasal 22 sehubungan dengan kegiatan ekspor impor. Terus PPh pasal 23 tentang jasa, penghasilan yang berhubungan dengan jasa. Terus PPh 4 ayat 2 adalah PPh final. Kalau PPh pasal 15 itu tentang pelayaran. Oke, terus ada juga PPh masa itu PPN atau pajak pertambahan nilai. Nah, pajak pertambahan nilai dan SPT masa PPh lainnya itu ada SPT-nya tersendiri. Jadi nanti wajib pajak baik orang pribadi maupun badan akan melaporkan ini setiap bulan atau setiap tahun. Nah, ini contoh dari SPT tahunan PPh orang pribadi atau wajib pajak orang pribadi. Jadi wajib pajak orang pribadi ini ada SPT induk, ada lampiran-lampirannya. Namun SPT di pajak penghasilan orang pribadi atau WP orang pribadi itu ada 3 SPT ya yang kalian harus pahami. Yang pertama jenisnya apa saja? Formulir 1770 SS. Yang kedua 1770S. Yang ketiga 1770. Kalau yang 1770 SS untuk apa sih? Ada yang tahu nggak? Untuk penghasilan yang seperti apa? Penghasilan yang kurang dari 60 juta per tahun. Jadi kalau penghasilannya kurang dari 60 juta per tahun, itu menggunakan 1770 SS. Kalau penghasilannya di atas 60 juta per tahun, terus untuk pegawai atau karyawan ada penghasilan lainnya. Jadi dia tidak hanya dapat satu penghasilan, tapi 2 penghasilan atau lebih, itu menggunakan apa?
1770S. Oke? Yang terakhir adalah formulir 1770. 1770 itu untuk siapa sih? Pelaku pelaku usaha. Jadi WP yang melakukan kegiatan usaha itu melaporkan SPT-nya menggunakan SPT 1770. Karena di SPT 1770 ada lampiran yang namanya lampiran apa sih? Ayo, ada yang tahu nggak lampiran apa? Yang 1770. Kalau pelaku usaha berarti melakukan laporan keuangan. Oke, next. Nah, jangka waktu pelaporan SPT. Kapan sih harus dilaporkan SPT-nya, baik wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan harus melaporkan surat pemberitahuannya. Tadi kita udah mengetahui SPT itu terbagi atas SPT tahunan dan SPT masa ya. Kalau SPT tahunan itu berarti yang dilaporkan oleh wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Nah, kalau SPT masa tadi ada pajak penghasilan PPh 21, pajak penghasilan PPh 22, pajak penghasilan PPh 23, PPN, dan PPh final. Ya. Nah, kapan jangka waktu pelaporan SPT-nya? Kalau SPT yang dilaporkan oleh wajib pajak orang pribadi, kalau menurut undang-undang, ada yang tahu pasal berapa? Ayo, jangka waktu laporan SPT ada di pasal 3 ayat 3. Pasal 3 ayat 3, boleh dibaca, Neng. Pasal 3 ayat 3. Oke. Untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak paling lama 4 bulan setelah akhir tahun. Ya, good. Terima kasih. Jadi, kalau berdasarkan undang-undang yang terbaru kita pakai adalah Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ya. Di tahun 2021 Undang-Undang Pajak tersebut menyampaikan atau menentukan bahwa di pasal 3 ayat 3 jangka waktu pelaporan SPT kalau untuk SPT masa itu 20 hari setelah masa pajak berakhir harus dilaporkan SPT-nya. Kalau SPT badan berarti 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Sedangkan untuk wajib pajak orang pribadi itu SPT-nya harus dilaporkan 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Jadi kalau tahun pajaknya, contoh tahun pajak 2024, saya selaku orang pribadi mau melaporkan SPT saya karena pendapatan saya atau penghasilan bruto saya 60 juta, pakai formulir apa yang harus saya laporkan dan kapan saya harus melaporkan? Saya orang pribadi, penghasilan saya hanya 50 juta. Terus saya tahun pajaknya 2024. Kapan saya harus melaporkan SPT saya? Ayo, berdasarkan jangka waktu pelaporan. Berarti saya orang pribadi yang ini ya. Kalau penghasilan saya kurang dari 60 juta, SPT formulir 1770 SS. Ya, terima kasih. 1770 SS berarti saya harus melaporkan kalau tahun pajak 2024 di maksimal 30 Maret 2025. Iya, betul. 2025. Jadi 31 Maret, sorry ya, 31 Maret berarti akhir 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Jadi kalau tahun pajaknya 2024 ya. WP-nya orang pribadi mau melaporkan SPT-nya kapan paling lama? 31 Maret maksimal.
Oke. Setelah itu next. Oke, ini udah tadi ya. Sekarang bolehkah memperpanjang batas waktu pelaporan kalau misalnya saya pelaku usaha ternyata sampai di bulan Maret saya belum menyelesaikan atau mengisi SPT saya. Nah, itu boleh dilakukan perpanjangan batas waktu pelaporan. Maksimal apa? Berapa bulan? 2 bulan. Ya. Jadi wajib pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian paling lama 2 bulan sejak apa? Batas waktu penyampaian SPT. Jadi boleh ya, boleh diperpanjang masa batas waktu pelaporannya. Oke, terus ternyata di pertengahan jalan saat kita sudah melaporkan SPT, kita melakukan kesalahan nih sebagai WPOP contohnya. Boleh nggak dibetulin? Boleh. Boleh pembetulan SPT. Jadi wajib pajak dapat sendiri membetulkan SPT yang telah disampaikan dengan membuat pernyataan tertulis kepada DJP. Syaratnya apa? Selama atau sepanjang SPT itu belum dilakukan pemeriksaan. Oke. Nah, sekarang sanksi. Jadi kalau terlambat menyampaikan SPT, apakah ada sanksinya? Ada ya, ada. Sanksinya ada di pasal berapa? Ayo. Di pasal 7, benar Sera. Boleh dibaca Sera, pasal 7 ayat 1 ya. Pasal 7 ayat 1. Perpanjangan penyampaian surat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 ayat 4 dikenakan sanksi berupa denda sebesar 500.000 untuk surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai, 100.000 untuk surat pemberitahuan masa lainnya, 1 juta untuk surat pemberitahuan pajak penghasilan wajib pajak badan, 100.000 untuk surat pemberitahuan pajak penghasilan wajib pajak penghasilan. Oke, terima kasih Sera. Ya, berarti kalau terlambat menyampaikan SPT seperti tadi di pasal 3 ayat 3 sudah ada batas waktunya, ternyata terlambat menyampaikan SPT, ada sanksinya. Tertera dalam Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan pasal 7 ayat 1. Yaitu kalau terlambat lapor SPT orang pribadi dikenakan sanksi administratif sebesar Rp100.000. Terus kalau terlambat lapor bagi wajib pajak badan tadi dikenakan Rp1.000.000. Terus sanksi administrasi masa PPN Rp500.000. Kalau SPT masa terlambat lapor SPT masa lainnya Rp100.000, berarti ada sanksinya ya. Jadi tadi kalau SPT itu ada batas waktu lapornya, kalau tidak atau dilanggar terlambat lapor, SPT-nya ada dikenakan sanksi dan itu semua diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Oke, ini tadi ya sanksinya tuh, dasar hukumnya di pasal 7 ayat 1 Undang-Undang HPP. Nah, sanksi keterlambatan tidak dikenakan kepada siapa? Kepada WPOP yang telah meninggal dunia. WPOP yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha lagi. Terus WPOP WNA yang tidak tinggal di Indonesia. Terus BUT yang tidak melakukan kegiatan di Indonesia. Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi. WP yang terkena bencana. WP lain yang diatur oleh Kemenq. Dan WP badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi atau usahanya sudah dibubarkan. Nah, itu adalah WP-WP yang tidak dikenakan sanksi keterlambatan lapor. Prosedurnya bagaimana kalau melakukan pembayaran sanksi? Harus diterbitkan dulu surat tagihan pajak oleh DJP, baru dibayarkan ke bank. Gitu ya. Jadi harus apa? Harus mendapatkan surat tagihan pajak dulu. Oke?
Oke, contoh kasusnya adalah PT Jaya menyampaikan SPT masa PPH pasal 21 masa Januari 2025 nih. Berarti PPH masa ya. PPH masa itu pada tanggal 28 Februari baru dilaporkan. Terus sebesar berapa? 150 juta yang telah dibayarkan di 5 Februari 2025. Jelaskan sanksi yang dapat dikenakan kepada wajib pajak tersebut beserta dasar hukumnya. Berarti apa yang harus dilakukan PT Jaya? PT Jaya bayarnya sudah tepat waktu 5 Februari 2025 ya. Nah, kalau PT Jaya menyampaikan SPT-nya masa Januari 2025, berarti yang disampaikan masa Januari itu dari 1 Januari sampai 31 Januari 2025 ya. Yang dia hitung, dibayarkan, dilaporkan. Nah, berapa harusnya batas waktu pelaporannya? Tanggal berapa kalau SPT masa tadi? Berdasarkan pasal 3 ayat 3, 20 hari. Iya, 20 hari setelah pasal 3 ayat 3 menyebutkan bahwa batas waktunya 20 hari setelah masa pajak berakhir. Kalau dia laporkannya di 28 Februari 2025, apakah terlambat? Terlambat lapor nggak? Terlambat. Ya, terlambat lapor berarti 20 Februari harusnya batas waktu, ya kan? Terus dia lapornya di 28 2025 berarti terlambat lapor. Ada sanksinya ya. Sanksinya ini harusnya batas waktunya ya. Terus sanksinya ada di pasal 7 ayat 1. Sebesar berapa kalau masa? 100.000 rupiah. Berarti sanksi yang dibayarkan oleh PT Jaya karena terlambat melaporkan surat pemberitahuan masa Januari 2025 sebesar 100.000 rupiah. Gitu. Mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu sama teman-teman? Ada? Oke, saya silahkan. UMKM ya. UMKM itu melaporkan SPT. Kalau UMKM-nya selaku wajib pajak orang pribadi, dia melaporkan dengan menggunakan formulir 1770 karena sebagai pelaku usaha gitu ya. Jadi kesimpulannya hari ini adalah SPT itu terbagi atas macam-macam. Oke? Ada yang disampaikan oleh wajib pajak SPT itu terbagi atas SPT tahunan dan SPT masa. SPT tahunan dilaporkan setiap tahun, SPT masa dilaporkan setiap bulan. Oke. SPT tahunan terbagi atas WP orang pribadi dan WP badan. Oke. Jadi WP orang pribadi melaporkan SPT 1770, 1770S, 1770SS. Kalau WP badan melaporkan 1771. Formulir 1771. Nah, kalau SPT masa banyak ya. SPT masa tadi terdiri dari SPT masa pasal 21, SPT masa pasal 22, PPH 22, SPT 23, terus final dan PPN. Jadi saya harap dengan hari ini kalian mengetahui macam-macam dari surat pemberitahuan. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Apa sudah cukup jelas? Cukup jelas. Oke, kalau begitu nanti tugasnya ada di LMS. Jadi kalian bisa mengerjakan minggu depan dikumpulkan. Baik, terima kasih banyak untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.